Salam jumpa di channel Tinta Terwarna. Di video kali ini akan aku bagikan kisah misteri kisah nyata yang terjadi 20 tahun yang lalu. Simbah Buyut datang saat buyut kesayangannya demam tinggi. Mbah Wiryo usianya sudah 90 tahun lebih. Rambutnya sudah putih semua, tapi badannya masih sehat dan kuat untuk berjalan. Mbah Wiryo mempunyai 2 orang anak laki-laki, 5 orang cucu, dan 3 buyut. Hari itu, Mbah Wiryo bangun dari tidur siang, buru-buru ganti baju dan celana untuk membeli pakan burung yang sudah habis. Tempat penjual pakan burung tidak terlalu jauh, hanya saja harus menyeberang jalan. Tapi naas di hari itu, saat Mbah Wiryo menyeberang, tertabrak motor. Karena kejadiannya tidak jauh dari rumah, kebetulan ada tukang becak langganan anaknya yang sedang melewati jalan itu. Langsung sama tukang becak itu, Simbah dibawa pulang ke rumah anaknya, Pak Gunawan namanya. Setelah itu, oleh anaknya, Simbah dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan taksi. Mbah Wiryo menderita patah tulang di bahunya. Dokter memanggil kedua putra Mbah Wiryo, yaitu Gunawan dan Hendrawan, dan menyarankan untuk mengumpulkan semua anak cucunya Simbah, karena sepertinya tidak lama lagi Simbah akan pulang menghadap Sang Pencipta. Segera setelah itu, Gunawan dan Hendrawan menyampaikan pesan dokter kepada anak-anaknya. Sari, putri Pak Gunawan, yang belum 1 bulan pindah ke rumah suaminya di luar kota, sedih sekali. Sambil mengusap air matanya, Sari teringat bagaimana Simbah dengan menggunakan selendang menggendong Chandra dan mengajaknya jalan-jalan. Setelah siap semuanya, Sari, suami dan anaknya berangkat menuju ke rumah orang tuanya. Sampailah Sari di ujung gang di rumah orang tuanya. Tampak terpasang bendera kuning. Lemas badan Sari. Sari takut kalau Simbah sudah tiada. Ternyata benar ketakutan Sari. Rumahnya sudah penuh orang dan terpasang tenda di sana. Melihat anak, menantu dan cucunya datang, Gunawan menghampiri mereka dan memeluknya. Setelah semua anggota keluarga terkumpul, jenazah Mbah Wiryo dimakamkan. 2 hari sudah Mbah Wiryo dimakamkan. Sari dan suaminya Dewo belum kembali ke rumahnya. Anaknya Chandra sedang sakit, panasnya tinggi. Hari ini kebetulan ada doa 100 hari di rumah kerabat. Akhirnya diputuskan kalau Sari dan Bu Titin, istrinya Pak Gunawan, di rumah saja
buat jagain Chandra yang sedang sakit. Chandra, si bayi mungil itu, sedang tidur dengan ditungguin ibu dan neneknya. Sudah diminumin obat, tapi Chandra masih tinggi panasnya. Kenapa demamnya masih tinggi ya, Bu? Padahal udah diminumin obat penurun panas. Tanya Sari pada ibunya. Sepertinya Chandra kecapean perjalanan, jadi masuk angin. Atau kamu yang masuk angin? Karena Chandra minum ASI, ya jadinya masuk angin juga, saut Bu Titin yang berusaha nenangin Sari putrinya. Walau sebenarnya Bu Titin juga khawatir karena Chandra belum juga turun panasnya. Gak berapa lama setelah itu, samar-samar tercium bau rokoknya Simbah. Makin lama, makin tajam baunya. Lama sekali bau rokok lintingan khas Simbah gak hilang-hilang. Bu Titin dan Sari saling memandang. Gak ada satu kata pun terucap dari mulut keduanya. Setelah agak lama, bau rokok Simbah makin lama makin pudar, lalu hilang. Setelah itu Chandra menangis. Sari memegang dahi Chandra. "Udah gak panas, Bu," ujar Sari pada ibunya. Lalu digantinya baju Chandra yang penuh dengan keringat. Setelah itu, disusuinya Chandra. "Bu, tadi ibu nyium bau rokoknya Simbah enggak?" "Iya, Ri. Ibu gak berani ngomong sama kamu. Ibu khawatir kamu jadi takut." "Iya, Bu," saut Sari. Bu Titin melanjutkan bicaranya. "Ri, Simbah tadi benar-benar datang nengok Chandra. Karena Chandra memang buyut kesayangannya. Setelah ditengok Simbah, Chandra udah gak panas lagi ya, Ri," lanjut Bu Titin. "Iya, Bu, puji syukur. Mbah, makasih ya udah nengokin Chandra. Sekarang Chandra sudah gak panas lagi. Selamat jalan ya, Mbah. Selamat berbahagia di surga." Begitu ujar Sari. Gak lama kemudian, Pak Gunawan bersama saudara-saudara yang lain sudah datang. Kemudian diceritakanlah kejadian tadi oleh Bu Titin. Semua mengucap puji syukur dan bersama-sama berdoa bagi Simbah. Sekian cerita misteri kisah nyata kali ini. Sampai jumpa di cerita misteri kisah nyata